Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan materi di ruang Zoom ini. Yang terhormat, Ibu Silvia, AR MPD, dan Bapak Dr. Alrefi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Pratama yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudari Dea Mila Agustin, Saudari Putri Caturikasari, dan Saudari Rokia. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian seleksi. Definisi seleksi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, tetapi maksud dan hakikatnya adalah sama. Yang pertama, menurut Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. B. Menurut Rifai, menjelaskan bahwa seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan inilah yang dinamakan dengan seleksi. C. Menurut T. Hani Handoko, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Yang D. Menurut I. Komang Ardana, seleksi tenaga kerja adalah suatu kegiatan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Materi yang kedua, tujuan seleksi. Menurut Dr. Andes Malayu, SP Hasibuan, seleksi penerimaan karyawan dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan yang berqualified dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan berdisiplin. Yang ketiga, karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang keempat, karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Yang kelima, karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan. Yang keenam, karyawan yang dapat bekerja sama baik verbal maupun horizontal. Yang ketujuh, karyawan yang dinamis dan kreatif. Yang kedelapan, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang kesembilan, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang ke-10, untuk mendapatkan karyawan dengan mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rokia. Kepada Saudari Rokia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai kriteria sumber daya manusia. Menurut Ruki, dalam buku Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas mengatakan bahwa karakteristik atau ciri-ciri sumber daya manusia berkualitas ialah yang pertama itu memiliki pengetahuan penuh tentang tugas dan tanggung jawab. Yang itu memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh. Selanjutnya, mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir itu bersikap produktif atau kreatif
atau menyerah pada nasib sehingga ia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya. Yang kedua, mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya, mempunyai watak yang dinamis. Yang ketiga, selalu siap menghadapi perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, bersedia dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak kewajiban masing-masing pihak. Dan yang terakhir itu mempunyai watak yang bermolar tinggi, antara lain jujur, menepati janji, dan peka hak dan kepentingan pihak lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rokia atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Caturika. Pada Saudari Putri Caturika dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi ketiga yaitu teknik seleksi. Di sini ada 10 metode atau teknik seleksi karyawan yang efektif. 1. Yaitu tes kemampuan. Tes kemampuan digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Metode ini membantu untuk mengetahui lebih banyak tentang karyawan secara langsung. Yang kedua, tes integritas. Tes integritas lebih mengukur pada rangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik. Yang ketiga, ada tes kepribadian. Tes kepribadian secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Yang keempat, tes pengetahuan tentang pekerjaan. Tes ini adalah bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh para pelamar. Yang kelima, ada referensi. Sebagai perekrut, kita dapat memeriksa referensi dan latar belakang pelamar kerja. Pada saat pelamar melamar suatu pekerjaan, maka pelamar dapat menyertakan referensi dari tempat dia bekerja sebelumnya. Yang keenam, ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Dalam wawancara, perusahaan akan mengundang pelamar untuk datang ke kantor atau dapat melalui video conference. Yang ketujuh, tes kemampuan berdasarkan situasi. Tes ini berupa simulasi kepada pelamar untuk peran tertentu dalam suatu pekerjaan berdasarkan situasi tertentu. Yang kedelapan, ada praktik kerja. Praktik kerja memberikan praktik langsung atas pekerjaan yang dilamar. Tes ini mengharuskan pelamar untuk mendemonstrasikan tugas-tugas pekerjaan khusus. Yang kesembilan, ada tes kesehatan atau kemampuan fisik. Seperti namanya, bentuk tes ini berhubungan langsung dengan kemampuan fisik seseorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Tidak semua bidang pekerjaan melakukan tes fisik ini. Yang terakhir, ada contoh hasil kerja. Perusahaan dapat melihat contoh hasil kerja sebelumnya untuk memperkirakan kemampuan pelamar. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Putri. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Saudari Dea. Kepada Saudari Dea dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu mengenai proses seleksi. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi. Yang pertama itu ada kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat itu ada kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi, yang terdiri dari 1. Keahlian, 2. Pengalaman, 3. Umur, 4. Jenis kelamin, 5. Pendidikan, 6. Keadaan fisik, 7. Tampang, 8. Bakat, 9. Temperamen, 10. Karakter, 11. Kerjasama, 12. Kejujuran, 13. Kedisiplinan, dan yang ke-14 adalah inisiatif dan kreatif. Materi selanjutnya itu mengenai proses seleksi tenaga kerja. Yang pertama itu ada proses seleksi administrasi. Proses yang pertama ini dinilai mulai dari latar belakang dari pendidikan, pengalaman kerja, skill, dan data-data penunjang lain seperti portofolio dari pelamar.
Biasanya hal tersebut akan dirangkum menjadi satu dalam CV dan juga surat lamaran. Sehingga tahapan awal yang dilakukan adalah dengan menyerahkan terlebih dahulu CV dan nantinya pelamar akan menunggu panggilan apakah diterima atau tidak untuk tahapan selanjutnya. Tahapan yang kedua itu melakukan interview dengan HRD. Saat calon karyawan telah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan interview dengan HRD. Hal ini biasanya akan dilakukan dengan cara memanggil calon kandidat untuk bisa hadir dan melakukan sesi wawancara. Tahap yang ketiga adalah tahap interview user. Calon karyawan akan diajukan beberapa pertanyaan, seperti seputar teknik pekerjaan yang nantinya akan dijalankan. Selain itu, recruiter akan cenderung menanyakan bagaimana pekerjaan calon karyawan sebelumnya dan juga tugas-tugas apa saja yang telah dikerjakan. Di sini, dalam mengenal proses rekrutmen di perusahaan, Anda bisa menceritakan terkait prestasi yang pernah dicapai untuk mempromosikan diri. Tahapan yang keempat itu adalah tahapan psikotes. Jika telah lolos 2 tahapan wawancara, calon karyawan akan langsung menuju ke tahapan psikotes. Beberapa perusahaan banyak melakukan tes satu ini untuk melihat bagaimana potensi dan juga bakat yang dimiliki oleh pelamar kerja. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan bertemu dengan manajer HRD. Saat calon karyawan sudah mendapat panggilan untuk bertemu langsung dengan pihak manajer HRD atau pihak pimpinan manajemen lainnya, tandanya mereka sudah sampai di tahap akhir. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Dea. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.